Teman-teman pernah dengar tidak apa itu transfusi darah, sejarah dari transfusi darah, dan mengapa transfusi darah itu sangat penting? Kalau belum, yuk kita sama-sama simak video ini. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas apa itu transfusi darah. Transfusi darah adalah proses memindahkan darah atau komponen darah dari seseorang yang sehat yang disebut pendonor kepada orang yang membutuhkan darah atau pasien. Transfusi darah dapat digunakan di berbagai kondisi seperti pendarahan hebat mungkin karena kecelakaan, anemia berat, operasi besar, atau gangguan darah seperti thalassemia. Saat ini transfusi darah dianggap hal yang aman dan rutin dilakukan di seluruh dunia. Namun untuk berjalan untuk sampai ke titik ini tidaklah mudah. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu sejarah awal transfusi darah. Praktik transfusi darah ini sendiri telah dimulai semenjak abad ke-17. Pada masa itu, para ilmuwan masih belum memiliki pengetahuan mengenai sistem peredaran darah secara lengkap, apalagi tentang golongan darah. Namun, rasa ingin tahu mendorong mereka untuk melakukan percobaan yang cukup ekstrim. Sekitar tahun 1616, William Harvey, seorang dokter asal Inggris, memelopori penelitian mengenai sistem peredaran darah. Kemudian, pada tahun 1665, seorang dokter asal Inggris juga yang bernama Richard Lower melakukan transfusi darah pertama kali melalui 2 ekor anjing. Nah, menurut para ahli sejarah, itulah transfusi darah yang pertama kali dilakukan di dunia. Hingga 15 Juni 1667, seorang fisikawan asal Prancis bernama Jean-Baptiste Denis mencoba melakukan transfusi darah dari domba ke manusia. Kenapa domba? Karena saat itu banyak orang yang beranggapan bahwa darah hewan yang tenang bisa memberikan sifat yang baik kepada manusia. Awalnya beberapa percobaan ini tampak berhasil, tapi kemudian muncul reaksi yang lebih parah kepada pasien, yang akhirnya membuat praktik ini dilarang di berbagai negara. Kegagalan ini terjadi karena para ilmuwan belum mengetahui bahwa darah manusia memiliki jenis yang berbeda dan tidak bisa sembarangan dicampur. Nah, transfusi darah antara manusia dengan manusia dilakukan pertama kali oleh seorang fisikawan asal Inggris bernama James Blundell pada tahun 1818. Blundell sudah menggunakan jarum suntik, meskipun bentuknya terlihat sangat aneh. Nah, bentuknya seperti ini nih. Darah dari si pendonor ini nanti akannya disedot masuk ke dalam sebuah wadah dan dialirkan secara langsung ke tubuh resipien. Proses ini cukup merepotkan ya, karena si pendonor ini dan resipien harus ada dalam waktu bersamaan. Tercatat, Blundell berhasil menangani 10 proses transfusi darah. Sayangnya tidak semuanya sukses. Blundell sempat mengalami kegagalan beberapa kali yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, setelah kita sudah mengetahui sejarah awal dari transfusi darah tadi, sekarang kita akan masuk ke penemuan golongan darah AB dan O. Jadi, perubahan besar ini datang di tahun 1900 melalui seorang ilmuwan Austria yang bernama Karl Landsteiner. Dia berhasil memecahkan misteri kegagalan dari sebagian proses transfusi yang dilakukan oleh Blundell. Ia melakukan serangkaian percobaan sederhana dengan mencampurkan darah manusia satu dengan yang lain. Dari sini, ia menemukan bahwa beberapa darah dapat bercampur tanpa masalah. Sementara kombinasi lain menyebabkan penggumpalan yang fatal. Ia kemudian mengelompokkan darah manusia ke dalam 3 golongan, A, B, dan O. Beberapa tahun kemudian ditemukanlah golongan AB. Penemuan ini benar-benar menjelaskan mengapa transfusi darah pada masa lalu sering menyebabkan kematian. Tubuh manusia akan secara alami menolak darah yang tidak cocok. Misalnya, darah dari pendonor dengan golongan darah A tidak dapat dicampur dengan darah penerima yang bergolongan darah B. Demikian pula sebaliknya. Tetapi, darah orang pendonor bergolongan darah O dapat diberikan ke semua penerima. Sebaliknya, darah penerima bergolongan darah AB dapat menerima darah dari pendonor bergolongan darah apapun. Karena itu, orang dengan golongan darah O disebut sebagai pendonor universal karena dapat memberikan darahnya pada semua orang. Sedangkan orang yang memiliki golongan darah AB disebut sebagai resipien universal karena dapat menerima donor dari semua jenis golongan darah. Penemuan ini menjadi fondasi transfusi darah modern dan pada tahun 1930 Karl Landsteiner dianugerahi penghargaan Nobel karena kontribusi besarnya. Oke teman-teman, mari kita membahas yaitu
penemuan sistem rhesus atau RH. Jadi, pada tahun 1940, Karl Steiner bersama rekannya Alexander Wiener menemukan faktor darah lain yang disebut rhesus atau RH. Faktor ini terdiri dari dua bagian, yaitu RH positif dan juga RH negatif. Faktor RH ini sangat penting, terutama dalam transfusi dan juga kehamilan. Jika seorang ibu dengan RH negatif mengandung bayi RH positif, tubuh ibu bisa membentuk antibodi yang dapat membahayakan janin. Karena itu, penemuan sistem RH sangat membantu dunia medis dalam mencegah komplikasi serius pada bayi. Selanjutnya, perkembangan transfusi darah modern. Dengan adanya penemuan sistem ABO dan juga RH ini, transfusi darah mulai dilakukan secara lebih aman di abad ke-20. Teknologi transfusi berkembang pesat. Yang pertama, darah bisa disimpan dalam kantong darah steril. Ditemukan teknik memisahkan darah menjadi komponen seperti plasma, trombosit, dan juga sel darah merah. Lalu ditemukan juga alat untuk memastikan kecocokan darah pendonor dan penerima. Terakhir, screening penyakit menjadi standar wajib sebelum darah diberikan. Karena itu, prosedur ini dapat memastikan pasien aman, bebas dari penyakit menular dan cocok dengan kondisi tubuhnya. Jenis-jenis komponen darah dalam transfusi. Di era modern, transfusi tidak selalu memberikan darah yang utuh. Sebaliknya, darah dipisahkan menjadi beberapa komponen sesuai kebutuhan pasien. Setiap komponen memiliki fungsi yang sangat penting untuk menangani kondisi medis tertentu. Seperti apa ya? Yang pertama, sel darah merah. Diberikan kepada pasien anime atau pasien yang kehilangan banyak darah akibat kecelakaan atau operasi besar. Yang kedua, plasma digunakan untuk mengatasi kelainan pembekuan darah. Di dalam plasma terdapat protein yang membantu menghentikan pendarahan. Yang ketiga ada trombosit, dibutuhkan oleh pasien kanker atau kelainan sumsum tulang karena trombosit berperan dalam proses pembekuan darah. Yang keempat ada kriopresipitat, diberikan untuk kasus khusus seperti hemofilia, yaitu gangguan pembekuan darah yang bisa membahayakan nyawa. Dengan memisahkan darah menjadi komponen-komponen khusus, penanganan medis menjadi jauh lebih efisien. Dokter dapat memberikan bagian darah yang paling dibutuhkan sesuai kondisi pasien, sehingga transfusi darah menjadi lebih tepat sasaran, efektif, dan mengurangi risiko terhadap pasien. Jadi, teknologi ini juga memungkinkan satu kantong darah menyelamatkan lebih dari satu nyawa, karena setiap komponen dapat digunakan oleh pasien yang berbeda sesuai dengan kebutuhan medisnya. Selanjutnya ada pentingnya donor darah. Hingga hari ini, satu-satunya sumber darah yang tetap aman berasal dari manusia. Tidak ada obat dan teknologi yang mampu menggantikan fungsi darah sepenuhnya. Oleh karena itu, donor darah adalah tindakan sederhana yang memiliki dampak yang luar biasa. Satu kantong darah bisa menyelamatkan hingga 3 nyawa, karena dapat dipisahkan menjadi sel darah merah, plasma, dan trombosit. Kebutuhan darah juga terus meningkat setiap hari, terutama untuk korban kecelakaan, ibu melahirkan, pasien operasi besar, ataupun penderita penyakit kronis seperti kanker dan gagal ginjal. Selain menyelamatkan nyawa, donor darah juga memberi manfaat kesehatan bagi pendonor. Tubuh akan merangsang pembentukan sel darah baru, sirkulasi darah menjadi lebih baik, serta dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung. Bahkan, pendonor darah rutin terbukti memiliki kondisi fisik dan mental yang lebih stabil. Namun sayangnya, jumlah pendonor masih jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhan darah di rumah sakit. Karena itu, kesadaran masyarakat untuk donor darah perlu terus ditingkatkan. Mendonorkan darah tidak hanya tentang memberi, tetapi juga tentang harapan. Harapan untuk hidup yang lebih lama bagi orang lain.